Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Rahayu, NIM 2107124991, kelas 2B, program studi atau jurusan S1 Teknik Mesin, Fakultas Teknik. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia, mata kuliah Pancasila yang diampu oleh Bapak Harinal Setiawan, SH.MH. Konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. 1. Periode pengusaha Pancasila. Diawali dengan lahirnya rasa nasionalisme yang menjadi pembuka ke pintu gerbang kemerdekaan. Pada tanggal 29 April 1945, terbentuklah BPUPKI yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyadiningrat yang beranggota 60 orang. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang membahas tentang ideologi negara. Pada sidang tersebut, terdapat 4 pembicara, yaitu Mr. Muhyamin, Insinyur Soekarno, Ki Bagus Hadikusumo, dan Mr. Supomo. Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu seorang pengusul dasar negara dalam sidang BPUPKI adalah Insinyur Soekarno yang berpidato pada tanggal 1 Juni 1945. Pada hari itu, Insinyur Soekarno menyampaikan 5 butir gagasan tentang dasar negara sebagai berikut. 1. Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau pri-kemanusiaan. 3. Manfaat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Berdasarkan catatan sejarah, kelima butir gagasan itu oleh Soekarno diberi nama Pancasila. Selanjutnya, Soekarno juga mengusulkan jika seandainya peserta tidak menyukai angka 5, maka ia menawarkan angka 3, yaitu Trisila yang terdiri atas 1. Sosionasionalisme, 2. Sosiodemokrasi, 3. Ketuhanan yang Maha Esa. Soekarno akhirnya juga menawarkan angka 1, yaitu Ekasila yang berisi azas gotong royong. 2. Periode perumusan Pancasila. Sidang kedua BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 dan menyetujui naskah awal pernyataan kemerdekaan Indonesia yang bernama Pembukaan Hukum Dasar, kemudian diganti nama menjadi Piagam Jakarta, dan ganti nama lagi menjadi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ketika para pemimpin Indonesia sedang sibuk mempersiapkan kemerdekaan, ternyata kekuatan Jepang melemah dikarenakan jatuhnya bom atom di kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan kota Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Hal ini membuat Jepang menyerah kepada sekutu dan pada saat itu terjadi kekosongan kekuasaan, sehingga dibentuklah PPKI yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta dengan anggota 21 orang. Dan yang ketiga, periode pengesahan Pancasila. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia merdeka dengan dibacakan teks proklamasi yang ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta pada tanggal 18 Agustus 1945. PPKI melaksanakan sidang untuk menentukan dan menegaskan posisi bangsa Indonesia dari semula bangsa terjajah menjadi bangsa yang merdeka, serta melengkapi perangkat dan kelengkapan kehidupan bernegara seperti dasar negara, Undang-Undang Dasar, pemimpin negara, dan perangkat pendukung lainnya. Hasil rumusan Pancasila yang disahkan PPKI berbeda dengan rumusan Pancasila yang tercantum pada Piagam Jakarta, dikarenakan sila pertama setelah kata ketuhanan diganti di mana awalnya dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi Yang Maha Esa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.